Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengaruh geografi untuk membentuk karakter orang Madura. Kami dari kelas 11 IPS SMA Nazatul Tulab. Perkenalkan, nama saya Khairia. Nama saya Ayu Setianingsih. Nama saya Maharadi Batriani. Orang Madura itu tinggal di pulau yang terletak di sebuah utara Jawa Timur dan luasnya 5.250 km persegi. Secara administrasi, Madura menjadi wilayah provinsi Jawa Timur yang dibagi menjadi 4 kabupaten, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Pulau Madura juga dikelilingi pulau-pulau yang lebih kecil, yaitu Pulau Kambing, Gili Raja, Genteng, Kuteran, Kiang, Sapudi, dan Kas. Mengenai jumlah penduduk tidak ada data yang pasti. Pada tahun 2009, penduduknya diperkirakan 19 juta jiwa yang menyebar di Pulau Madura sendiri, dan sebagian ada yang tinggal di sebelah timur Jawa Timur, mulai dari Pasuruan sampai utara Banyuwangi. Pulau ini terkenal sebagai pemasok garam nasional bagi Indonesia. Di rumah Madura dilengkapi pula dengan musola untuk sholat berjamaah di antara para masyarakat Madura. Di musola juga digunakan sebagai tempat kegiatan keagamaan bersama, misalnya kegiatan pengajian, taklim, dan tadarus. Setelah seharian bekerja, para masyarakat Madura berkumpul di musola untuk sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan membaca Al-Quran. Inilah kelebihan orang Madura. Sesibuk apapun mereka tidak melupakan ibadah sholat. Setelah selesai sholat, mereka hanya sekedar ngobrol atau saling berbagi pengalaman. Setelah seharian kerja di sawah dan berkumpul, dan musola tidak juga berfungsi sebagai tempat ibadah bersama, melainkan juga berbagai tempat saling bertemu di antara para masyarakat. Dari sisi kehidupan keagamaan, orang Madura lebih menghormati lembaga agama dan ulama dibandingkan dengan lembaga negara aparatnya. Di Madura yang berkembang pertanian negara dengan ditanami tanaman jagung dan tembakau, hasil pertaniannya sangat sedikit dan tidak memadai. Banyak petani memelihara ternak khususnya sapi dengan harapan dapat memanfaatkan hasil pertanian yang gagal. Bagi petani Madura, termasuk dianggap sebagai investasi, ketika musim yang krisis dapat dijual untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Karena faktor ekonomi yang menjadi salah satu pendorong orang Madura berimigrasi secara besar-besaran ke berbagai pulau Indonesia. Pada masa lampau hingga sekarang, pada umumnya yang tinggal di rumah para orang tua, perempuan, dan anak-anak, sedangkan anak muda kebanyakan merantau ke berbagai pulau di Indonesia. Tidak aneh juga di mana-mana ditemukan orang Madura, biasanya mereka bekerja di sektor informal sebagai pedagang dan penjual jasa. Orang Madura melahirkan sebuah masyarakat yang unik. Keunikan yang layak dicatat untuk memahami sistem hubungan sosial orang Madura dapat diketahui dari pola pemukiman. Pola pemukiman orang Madura yang dibangun menghasilkan longgarnya hubungan sosial dan penumbuhan semangat individualistis dibanding pemukiman desa Jawa yang lebih menumbuhkan komunalisme. Bagi seorang laki-laki, Madura sejak kecil ditanamkan pada alam pikirannya oleh orang tuanya bahwa menjadi laki-laki harus berani meninggalkan kampung halamannya. Seorang laki-laki belum menjadi laki-laki sesungguhnya kalau tidak berani merantau. Bagi orang Madura, harta pusaka dibuktikan dengan harga diri, baik bagi individu maupun bagi seluruh anggota keluarga. Hal penting lain bagi orang Madura adalah masalah perempuan. Perempuan dalam pengertian orang Madura meliputi istri, mantan istri, termasuk juga perempuan yang belum ada ikatan dengan laki-laki lain. Mekanisme sosial ini penting sebab perempuan ditinggal merantau oleh suami
sehingga perlu dijamin keselamatannya. Jika ada orang luar coba-coba berani bersentuhan dengan harta pusaka dan masalah perempuan, maka taruhannya harga diri. Mereka mempunyai pepatah, lebih bagus pote tolang ketempeng pote mata. Artinya lebih baik mati daripada malu. Bersentuhan dengan harga diri penyelesaiannya melalui carok, yaitu perkelahian antara dua pihak yang bertikai dengan masing-masing menggunakan celurit. Pada masa lalu, carok sering terjadi dan berakhir dengan tewasnya salah satu pihak. Ternyata tidak semua orang Madura senang jika Madura diidentikan dengan celurit. Bagi sebagian orang Madura, khususnya orang Madura yang berpendidikan dan pengalaman, berpendapatan bahwa terjadinya konflik antara orang Madura dengan penduduk tidak murni lagi disebabkan semangat carok, melainkan disebabkan motif lain atau faktor ekonomi, kecemburuan sosial dan kepentingan politik. Sebaliknya, pencuatan yang peristiwa Sampit dan Sambas sangat mencoreng dan memalukan orang Madura, baik orang Madura yang tinggal di kampung halaman maupun yang tinggal di rantau. Ini bukan sekedar pembelaan yang dilakukan seorang Madura, tetapi nyatanya orang-orang yang tinggal di Sampit dan Sambas telah turun-temurun dan jarang berkomunikasi dengan kampung halamannya. Kelangkaan sumber daya alam menyebabkan petani Madura tidak percaya kepada tanah orang Madura. Dengan kata lain, di kalangan petani Madura tidak ada moral ekonomi yang berorientasi pada tanah. Bisa disebut tanah yang tidak subur. Tetapi jika diganggu tenaga kerjanya, menyebabkan orang Madura marah dan mudah meninggalkan kampung halamannya untuk merantau. Sifat individualistik yang dibentuk akibat ekotip ketegalan itu melahirkan kesederhanaan, kerja keras, dan sifat berhemat. Boleh jadi keunggulan bawaan ekotip, tegalan itulah menimbulkan problem tersendiri dalam hubungan sosial orang-orang Madura di perantauan. Sekarang kami akan membuka sesi pertanyaan. Silakan siapa yang mau bertanya. Soal pertama dari Laila, apa saja karakter yang terbentuk pada orang Madura akibat geografis? Yang akan dijawab oleh Ayu. Karakternya orang Madura itu terkenal keras kepala dan gaya bicaranya yang belak-belakan. Dan masyarakat Madura itu juga terkenal hemat, disiplin, dan rajin bekerja keras. Menurut bahasa Madura itu, apental kopu asapu angin. Harga diri juga penting dalam kehidupan masyarakat. Tunggu saya. Oke, soal nomor 2 dari Jesiana. Apakah ada dampak negatif dari karakter orang Madura yang dipengaruhi oleh geografi? Ada. Seperti Sampit dan Sambas yang sangat mencoreng dan memalukan orang Madura. Baik orang Madura yang tinggal di kampung halaman maupun yang tinggal di rantau. Ini bukan sekedar pembelaan yang dilakukan oleh orang Madura, tetapi nyatanya orang-orang yang tinggal di Sampit dan Sambas telah turun-menurun dan jarang berkomunikasi dengan kampung halamannya. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.